Komeng gak ada lucu-lucunya, bacakan hasil reses daerah disebut mirip pembawa berita. Senator Alfiansyah Komeng baru-baru ini menarik perhatian publik dengan unggahannya yang membacakan hasil reses daerah pemilihan Jawa Barat. Unggahan tersebut terlihat di akun Instagramnya @komeng. Original dan langsung mendapat banyak komentar dari warganet. Komeng yang dikenal sebagai seorang komedian memberikan pidato di sidang paripurna ke-8 masa sidang II tahun sidang 2024 hingga 2025 yang dihadiri oleh berbagai anggota DPD. Di awal pidatonya, Komeng memulai dengan menyapa para pimpinan sidang dan anggota yang hadir dengan nada serius. Dia terlihat sangat fokus dan formal saat membacakan laporan tersebut. Namun suasana menjadi berubah ketika Komeng mulai mengubah intonasi suaranya, membuatnya terdengar seperti pembaca berita di televisi. Tak lama kemudian anggota DPD lainnya mulai terdengar bergumam dan saling menanggapi, merasa lucu dengan perubahan gaya berbicara Komeng. Perubahan gaya pidato tersebut akhirnya membuat suasana semakin riuh dengan tawa. Walaupun begitu, Komeng tetap tidak terganggu dan melanjutkan pidatonya dengan nada yang sama, tampak santai dan penuh percaya diri. Kejadian ini pun segera menjadi perbincangan di kalangan netizen yang menyampaikan reaksi mereka melalui berbagai komentar di media sosial. Perjuangan Cecep Syarifuddin, suami penyanyi Ira Suara, dulu arsitek kini banting setir jadi ojek online. Kehidupan rumah tangga Cecep Syarifuddin dan penyanyi dangdut Ira Suara ini tengah menjadi sorotan publik. Pasangan ini harus menghadapi kenyataan pahit setelah krisis ekonomi yang melanda keluarga mereka akibat pandemi COVID-19. Cecep Syarifuddin yang dulunya berprofesi sebagai arsitek dan menjalankan bisnis properti, kini terpaksa banting setir menjadi tukang ojek online demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Ira Suara yang sempat vakum dari dunia hiburan memutuskan kembali bernyanyi untuk membantu perekonomian rumah tangga. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik bagi keluarga ini. Bisnis properti yang dikelola Cecep tidak mampu bertahan dan akhirnya membuat kondisi perekonomiannya menurun. Ira Suara pun memutuskan untuk kembali ke dunia tarik suara setelah sebelumnya memilih vakum demi fokus mengurus keluarga. Dulu aku sempat mundur dari entertainment karena ingin di rumah, urus anak-anak, makanya vakum. Tapi karena keadaan, mau tidak mau aku harus kembali. Keahlian aku adalah menyanyi, kata Ira Suara. Cecep Syarifuddin juga terpaksa mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Kini ia bekerja sebagai tukang ojek online dengan pendapatan harian sekitar Rp100.000. Alhamdulillah, tak harus bertahan, apapun pekerjaannya, yang penting halal, ungkap Ira Suara dengan senyum tegar. Pasangan yang menikah pada tahun 2004 ini dikaruniai 2 anak, Yunia Syahri dan Anandra Syarafuddin. Krisis ekonomi juga berdampak pada pendidikan anak mereka. Putri sulungnya bahkan sempat harus cuti kuliah karena kesulitan keuangan. Bahkan untuk bertahan hidup, Ira dan Cecep menjual aset-aset mereka dan terpaksa harus meminjam uang. Namun, di tengah situasi sulit ini, Ira tetap merasa bersyukur karena masih diberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Begini tampang mantan OB yang curi mobil dan uang Inul Daratista untuk judol dan foya-foya. Kasus pencurian yang menimpa penyanyi dangdut ternama Inul Daratista baru-baru ini mengejutkan publik. Mantan office boy di kantornya, yang sebelumnya sangat dipercaya, ternyata mencuri mobil operasional dan uang perusahaan untuk mendanai gaya hidupnya. Lebih mengejutkan lagi, uang hasil curian tersebut digunakan untuk judi online, beli obat-obatan terlarang, dan hiburan malam. Inul, istri dari Adam Suseno, kini menuntut keadilan dengan menyeret pelaku ke meja hijau. Dalam persidangan, terungkap perilaku buruk mantan OB tersebut, termasuk kecanduan obat terlarang dan judol. Akibat tindakannya, sang mantan pegawai kini terancam hukuman berat. Inul mengungkapkan kekecewaannya melalui sebuah postingan di Instagram pada Rabu, 20 November 2024. Pada unggahannya, ia membagikan foto proses persidangan serta wajah mantan OB tersebut. Jadi OB sudah bertahun-tahun, dapat kepercayaan dari saya dan semua pegawaiku di kantor. Wajahnya memelas, gak mufakat bikin iba, tapi akhirnya pingin nabok jotos, tulis Inul. Inul menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, sang OB menunjukkan kinerja yang memuaskan hingga mendapatkan banyak pujian dari rekan-rekan kerjanya. Namun, seiring waktu, perilaku sang pegawai mulai berubah. Perubahan pelaku ini ternyata adalah bagian dari rencana besar pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan. Pelaku pun diketahui mempelajari seluk-beluk operasional kantor, termasuk tempat penyimpanan kunci mobil dan dokumen penting seperti BPKB. Kesempatan datang ketika pelaku memutuskan untuk mencuri. Ia pun mengambil mobil operasional, 3 BPKB dan uang kantor, sebelum melarikan diri, meninggalkan istri dan anaknya.
Terakhir mobil diambil, dia ngintip di mana semua kunci mobil operasional BPKB ditaruh, dan hasil penjualan buat main judol, main cewek, dan ngobat, ngafe, dan dugem, ungkap Inul. Ironisnya, sebelum kasus ini terjadi, Inul berencana menaikkan status kerja sang OB menjadi pegawai tetap, menaikkan gaji, dan bahkan memberinya bonus umroh. Namun, kepercayaannya dihianati begitu saja. Merasa dihianati, Inul kini bersikap tegas. Ia menolak memberikan maaf dan menuntut hukuman berat bagi mantan pegawainya. Sosok Isa Segah transgender yang terancam di penjara usai umroh pakai hijab, nama aslinya Sahrul. Selebgram Isa Segah kembali menjadi sorotan publik setelah menjalani ibadah umroh dengan mengenakan hijab. Isa Segah yang memiliki nama asli Sahrul dan dikenal sebagai transgender mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Mufti Anam. Mufti Anam dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan Isa Segah. Menurutnya, meskipun Isa Segah secara hukum telah mengubah identitas gendernya, secara biologis ia tetaplah seorang laki-laki. Mufti juga menyebut bahwa dalam Islam, seorang pria yang menjalani ibadah umroh harus mengikuti aturan yang berlaku untuk laki-laki, bukan mengenakan pakaian wanita seperti hijab. Aksi Isa Segah juga menuai berbagai tanggapan di media sosial. Banyak pihak menilai tindakan Isa melanggar norma agama dan tradisi. Bahkan Mufti Anam mendesak pihak kepolisian untuk menangkap Isa Segah atas dugaan penistaan agama. Menurutnya, tindakan Isa telah melanggar KUHP pasal 156A tentang penistaan agama yang ancamannya adalah 5 tahun penjara. Tak hanya Mufti Anam, artis Nikita Mirzani juga turut mengecam Isa Segah. Dalam unggahan media sosialnya, Nikita menyebut bahwa tindakan Isa mengenakan hijab dan beribadah di saf perempuan saat umroh merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Nikita bahkan mendesak agar Isa segera ditangkap ketika kembali ke Indonesia. Nikita juga mengungkap beberapa fakta lain tentang Isa Segah. Ia menyebut bahwa selama di Madinah, Isa menginap satu kamar dengan seorang pria bernama Rahmat Sofyan. Hal ini menjadi bukti bahwa Isa sebenarnya adalah laki-laki karena aturan di sana tidak mengizinkan seorang perempuan berbagi kamar dengan pria yang bukan mahram. Selain itu, Nikita menyoroti bahwa Isa telah beberapa kali menjalani ibadah umroh. Namun, ia meminta agar kali ini hukum ditegakkan dengan adil mengingat tindakan Isa dianggap telah melukai umat Islam. Nikita juga membandingkan kasus Isa dengan kasus penistaan agama lainnya, seperti Lina Mukherjee yang dipenjara karena membaca doa sebelum makan babi. Menurut Nikita, tindakan Isa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang sedang beribadah. Ia bahkan mengklaim bahwa ibadah umroh para perempuan yang berada di saf yang sama dengan Isa bisa dianggap batal. Nikita menegaskan bahwa pihak berwenang harus segera bertindak agar tidak ada lagi penghinaan terhadap agama. Ingin cepat cerai, Tengku Dewi pergoki Andrew Andika selingkuh lagi, sampai mabuk dengan Ani Ani. Kini di tengah proses perceraiannya dengan Andrew Andika, Tengku Dewi kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Andrew lagi-lagi kepergok keluyuran berduaan dengan wanita lain, yang oleh Tengku Dewi disebut sebagai Ani Ani. Kabar ini sontak langsung menggegerkan publik dan memperkeruh kasus perceraian yang tengah berjalan di antara keduanya. Tengku Dewi, yang masih berstatus sebagai istri Andrew, mengaku sangat kecewa dengan perilaku suaminya yang tidak berubah meskipun telah diberi banyak kesempatan. Lewat unggahan di Instastory akun Instagramnya, Tengku Dewi meluapkan rasa kecewa dan kekesalannya. Astaga, masih aja sama Ani-Ani yang ketangkap masih berhubungan. Tulisnya, Tengku Dewi tak dapat lagi menutupi kekecewaannya terhadap sang suami. Ia merasa muak dengan kelakuan Andrew yang terus mengulangi kesalahan meskipun sebelumnya ia telah memberikan banyak peluang untuk berubah. Tengku mengaku pernah membantu Andrew keluar dari pusat rehabilitasi narkoba dan mencarikan pekerjaan demi membangun kembali kehidupan rumah tangga mereka. Namun, bukannya memperbaiki diri, Andrew justru memanfaatkan kebebasannya untuk bersenang-senang. Tengku mengungkapkan bahwa Andrew sering kelayapan di klub malam bersama wanita lain. Informasi mengenai tingkah laku Andrew ini diperoleh Tengku dari seorang netizen yang kebetulan melihat Andrew di klub malam bersama seorang wanita. Netizen tersebut bahkan mengirimkan foto sebagai bukti kepada Tengku Dewi. Melihat situasi yang semakin buruk, Tengku Dewi kini semakin mantap untuk segera menyelesaikan proses perceraiannya. Ia merasa tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang penuh kekecewaan. Buru-buru deh keluar akte cerai biar gua nggak ngurusin yang beginian, tegas Tengku dalam unggahannya. Sebagai informasi, gugatan cerai Tengku Dewi terhadap Andrew Andika telah diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Alasan gugatan ini adalah perselingkuhan yang dilakukan Andrew. Menurut Tengku, perselingkuhan ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, bahkan saat ia tengah hamil tua anak kedua mereka.